bulan sebelum menikah. Pendaftaran bisa menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Angka Romawi 3, rangkaian acara Paskah dan Rioyo Unduh-Unduh. 1. Persekutuan doa Pentakosta, Senin sampai Jumat, tanggal 13 sampai 17 Mei 2024, pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Senin 13 Mei 2024, pembicara Pendeta Suwarto, pengantar bahasa Indonesia. Selasa 14 Mei 2024, pembicara Pendeta Puspita Setio Arti SSI, pengantar bahasa Jawa. Rabu 15 Mei 2024, pembicara Pendeta Elia Dwi Prasetyo MSI dengan pengantar bahasa Indonesia. Kamis 16 Mei 2024, pembicara Pendeta Rani Sukmawati SSI, pengantar bahasa Jawa. Jumat 17 Mei 2024, pembicara Pendeta Heri Yuda SSI, pengantar bahasa Indonesia. 2. Ibadah Rioyo Unduh-Unduh. Sabtu 18 Mei 2024, pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat bisa mengambil amplop unduh-unduh di tempat yang sudah disediakan, yang akan kita kumpulkan dalam ibadah Rioyo Unduh-Unduh hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Catatan, apabila amplop Rioyo Unduh-Unduh habis, bisa memakai amplop biasa. 3. Ibadah Pentakosta, Minggu 19 Mei 2024. Ibadah pagi, siang, dan sore. Dan kegiatan PA kelompok bisa diadakan selain tanggal tersebut. Angka Romawi 4, persembahan tanggal 5 Mei 2024. 1. Persembahan kotak putih sebesar Rp1.734.000. Persembahan kotak merah sebesar Rp1.526.000. Persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp3.445.000. 4. Perpuluhan sebesar Rp6.462.500. 5. Istimewa sebesar Rp11.350.000. Rebon sebesar Rp281.000. 7. Persembahan kenaikan Tuhan Yesus sebesar Rp1.737.500. Yang terakhir, yang akan menghantarkan firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini, beliau Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu serta saudara yang baru pertama kali datang beribadah, dan apabila Bapak Ibu saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada panggilan beribadah. Kita akan nyatakan secara litani, maka kami mohon untuk berdiri.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, rahmat-Nya selalu baru bagi seluruh ciptaannya. Dan inilah waktu di mana kita merayakan dalam persekutuan, kesatuan, ucapan syukur, serta sukacita terangkai dalam ibadah Minggu Paskah ke-7 saat ini. Mari kita menyerukan namanya agung dan mulia. Mari kita merasakan cinta kasih-Nya yang nyata dalam hidup kita. Mari kita memandang pada hikmat dan kebenaran. Dengan luapan syukur, kita memuji Tuhan dalam nyanyian. Ibadah Minggu Paskah ke-7 ini terjadi dalam pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia menuntun umat-Nya dengan roh dan kebenaran. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Memilih untuk hidup benar. Tema yang akan menuntun penghayatan kita dalam Minggu Paskah 7. Jika kita renungkan, sesungguhnya hidup adalah sebuah rangkaian pilihan-pilihan. Pertanyaan, apakah hidup kita sudah menjadi hidup yang benar di hadapan Allah? Apakah pilihan hidup kita sudah mengarah pada hidup yang melakukan kehendak Allah? Kristus yang bangkit merupakan bukti dari kehendak Allah yang sempurna. Kehidupan bagi seluruh ciptaan melalui Kristus, kita diarahkan pada pilihan kehidupan. Kita memuji Dia sebagai Sang Pedoman yang sejati.
Allah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Allah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan besertamu. Besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapakku, Engkau aku anakmu. aku anakmu. Denganmu Tuhan, Denganmu satu penuh. Tuhan, ku satu penuh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kerendahan hati kita menyelami kerapuan kita dengan mengingat sabda Tuhan dalam Filipi 1 ayat 21-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Bersama dengan Rasul Paulus, kita diajak untuk menggumuli pilihan yang seringkali tidak mudah. Untuk tetap tinggal atau pergi. Untuk menyelesaikan saat ini atau terus bekerja, memberi buah. Demikianlah hidup kita yang rapuh ini, menentukan pilihan adalah hal yang sulit. Terlebih ketika banyak hal yang menggoda untuk mementingkan diri dibandingkan dengan mengikuti kehendak Tuhan. Oleh karenanya, mari kita mengambil saat hening untuk menggumuli, merenungkan kelemahan, keterbatasan kita sekalian. Ya Tuhan, kami menyadari akan keterbatasan akal, pikiran, nalar, budi kami. Ketika kami dihadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidup ini, seringkali kami mengandalkan pikiran kami, pemahaman kami, ide kami, dan seringkali jauh dari kehendak Tuhan. Bahkan tidak jarang pilihan kami adalah pilihan yang keliru, pilihan yang salah di mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dalam kerendahan hati, dalam ibadah hari ini, kami memohon kuat kuasa Roh Kudus menerangi mata batin kami masing-masing pribadi, agar terus memohon hikmat-Mu untuk mencari yang benar, yang terbaik atas setiap pilihan, atas setiap keputusan yang boleh kami ambil dalam kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, maupun dalam kehidupan berjemaat. Agar segala sesuatu yang sudah kami pilih, yang sudah kami tentukan, yang sudah kami putuskan, sekali lagi berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus menolong, membimbing, menyertai kehidupan kami
pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan pengakuan dosa ini dan kiranya Engkau berkenan mengampuni kami semua. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Ku tanah liat di ku tanganmu, tanah liat di tangan-Mu. bentuklah aku Bentuklah sesukamu, aku sesuka-Mu. aku nantikan Aku sentuhanmu. nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendakmu, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. sucikan hati pikiranmu, Sucikan hati pikiranku. pilihlah aku dan ujilah, Pilihlah aku dan ujilah. ku di depanmu Ku sujud di sembah. depan-Mu sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendakmu, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. segala kuasa di tanganmu, Segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, Tolonglah Tuhan, aku aku lemah. jamahlah aku, Kuatkanlah. Jemaat Saundang baik diri. Kasih setia Tuhan bagi umat dan seluruh ciptaannya adalah kasih yang tidak terbatas. Dalam kerapuan kita, Ia berkenan untuk menguatkan dan melengkapi kita dengan hikmat kebenarannya, sehingga kita dapat menemukan jalan menuju rahmat-Nya. Seperti yang tertulis dalam sabda kasih-Nya, Yohanes 8 ayat 31b dan 32, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan dari Allah nyata atas kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Avenu shalom alahem, avenu shalom alahem, avenu shalom alahem, avenu shalom, shalom, shalom alahem. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur, sekaligus luapan sukacita. Oleh karena penyertaan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sungguh nyata dan terbukti. Pagi hari ini Tuhan izinkan kami masing-masing pribadi datang ke rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus, dan sekaligus memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Dan kami tidak menggumuli
hidup dalam kebenaran, dalam setiap pilihan, keputusan yang boleh kami ambil. Kami rindu sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Di tengah-tengah syukur dan sukacita kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaannya. Terkhusus mereka yang sakit ya Bapa, kami berdoa untuk Ibu Sunaryo Yebres 3, pemulihan Ibu Leti Yebres 7, pemulihan Ibu Prawanti Yebres 8, Bapak Budiati Yebres 9, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Allah berkenan tumpang tangan mereka sekalian, menjamah mereka sekalian, memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang sempurna, yang datangnya dari anugerah kasih Allah. Berkati keluarga yang menemani, merawat, berikan kesabaran, berikan ketelatenan, dengan demikian boleh memberikan support dukungan untuk hamba-hambanya beroleh kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Kristen yang berjemaat di gereja-Mu GKJ Yebres ini. Kami rindu Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga mereka, kehidupan keluarga satu persatu. Kau berikan kemampuan untuk mendidik anak-anak mereka dalam iman dan kebenaran. Dan kami rindu juga Tuhan berkati setiap pekerjaan, mata pencarian yang mereka lakukan, Tuhan memberkati dengan limpah, agar kehidupan mereka tidak pernah berkekurangan, senantiasa berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam kasih anugerah Tuhan. Dan kami rindu masing-masing keluarga menjadi mezbah doa, mezbah yang senantiasa dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh mengenal kasih anugerah Tuhan. Sanyalah berdoa untuk kehidupan gereja-Mu GKJ Yebres ini dalam melaksanakan tugas pelayanan di tahun 2024. Kami mengandalkan penyertaan, pertolongan anugerah Tuhan. Allah yang mencukupkan, Allah yang memberkati segala keperluan, kebutuhan kami. Dan sekali lagi, segala sesuatu yang kami kerjakan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat. Kami bersyukur untuk kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana, baik ibadah reguler, kegiatan-kegiatan PA, kegiatan-kegiatan pelayanan kategorial dari anak, remaja, pemuda, dewasa, dan adiuswa. Kiranya semua itu terjadi dalam rangka memelihara iman percaya seluruh warga jemaat GKJ Yebres. Kemudian untuk panitia Paskah dan Rio Undu-Undu yang masih ada beberapa acara yang belum terlaksana, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati segala sesuatunya. Kemudian secara khusus untuk terlaksananya kegiatan persekutuan doa Pentakosta mulai besok sore sampai Jumat sore. Kemudian untuk ibadah Rio Undu-Undu besok Sabtu jam 6 sore. Tuhan mampukan kami masing-masing pribadi, masing-masing warga jemaat memberi yang terbaik sebagai ibadah Rio Undu-Undu. Mensyukuri setiap anugerah Tuhan yang Engkau berikan kepada kami dalam sepanjang tahun ini. Kami juga berdoa untuk ibadah Pentakosta besok hari Minggu
kami hendak bersama-sama memahami, mengerti Tuhan memberikan pencurahan Roh Kudus. Engkau memberikan Parakletos, Roh yang menolong, menghibur, menyertai kehidupan kami masing-masing pribadi. Kira seluruh rangkaian acara yang telah kami persiapkan mendapatkan perhatian, mendapatkan dukungan, atensi dari seluruh warga jemaat, dan mereka boleh menikmati hadirat kuasa Tuhan. Kemudian untuk kegiatan porseni di tahun ini, kita dapat terlaksana dengan baik dan menjadi sarana untuk membangun keakraban, kekeluargaan di antara kami, seluruh warga GKJ Seklasis Solo. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini tengah menghadapi ujian kelulusan, berikan hikmat, kepandaian, kemampuan, dan tanggung jawab, sehingga anak-anak boleh mempersiapkan yang terbaik dalam menghadapi ujian dan pada akhirnya mendapat hasil yang maksimal oleh karena pertolongan kasih anugerah Tuhan. Dan juga anak-anak kami yang akan mempersiapkan ujian kenaikan kelas, juga Tuhan tolong dan sertai, berikan kemampuan yang luar biasa, agar anak-anakmu sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang baik dalam segi nilai, kehidupan mereka, mencerminkan anak-anak Tuhan. Kemudian untuk anak-anakmu yang dengan pekerjaan, pasangan hidup, menanti keturunan, Allah memberkati dan menjawab tepat pada waktunya. Kemudian untuk kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan, Tuhan menopang, Tuhan menolong pemerintahan yang saat ini memimpin bangsa kami, berikan hikmat, kemampuan, sehingga setiap kebijakan yang boleh dilakukan menghadirkan damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kami semua. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk beberapa jemaat di berbagai tempat yang saat ini mengalami kesulitan untuk mengadakan persekutuan di rumah, menghadapi penolakan, menghadapi intimidasi. Tuhan, kami rindu campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, agar setiap anak-anak-Mu boleh dengan aman, nyaman, menyelenggarakan persekutuan doa, kegiatan ibadah, dimanapun mereka berada. Dan kami rindu, mata pemerintah boleh terbuka. Ada persoalan, ada masalah terkait dengan toleransi, dengan kehidupan beragama di Indonesia ini. Dan kami rindu campur tangan-Mu ya Tuhan. Sanyalah di minggu Paskah yang ke-7 ini, kami hadir, kami datang rindu, dengar-dengaran akan firman. Berfirman Tuhan, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki pembacaan sabda. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1, ayat 15 sampai 17, dilanjutkan 21 sampai 26. Kisah Para Rasul 1, ayat 15 sampai 17, dilanjutkan ayat 21 sampai 26. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Jadi harus
ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Sabdamu abadi, suruhlah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 1, dibaca secara berbalasan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 1, dibaca secara berbalasan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup.
Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian sabda abadi Tuhan. Sabdamu semua berkata terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Bacaan Injil terambil Injil Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Tuhan Allah berfirman demikian. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, itu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama-sama mereka, aku melihara mereka dalam namamu, itu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semua ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Karena bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Shalom. Di Minggu Paskah yang ke-7 ini, kita bersama-sama hendak menggumuli sebuah tema, memilih untuk hidup benar.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memilih adalah sebuah kata kerja aktif yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menentukan, mengambil, memisahkan, dan menunjuk. Harus kita sadari bahwa setiap hari, setiap waktu yang kita lakukan, mulai dari hal yang sederhana dan kecil, seperti memilih baju yang akan kita kenakan dalam ibadah hari ini, sampai perihal besar yang penting, seperti memilih pasangan hidup. Bahkan beberapa bulan yang lalu kita pun telah memilih pemimpin bangsa kita melalui sebuah pemilu. Meskipun suara kita hanya satu dari jutaan rakyat Indonesia, tetap saja pilihan kita turut menentukan masa depan bangsa ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun hidup kita tidak bisa dilepaskan dari tindakan memilih yang pada akhirnya berujung pada pengambilan keputusan, ada sebagian orang yang takut untuk memilih, apalagi akibat dari pilihan-pilihan yang dianggap tidak begitu jelas akan mengarah kemana. Dan ketakutan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ketika menentukan pilihan, ketika menentukan keputusan dalam hidupnya. Takut salah, kemudian takut merugikan diri sendiri atau orang lain, atau hidup dalam kebimbangan yang terus-menerus. Atau bisa jadi ada trauma masa lalu ketika harus mengambil keputusan dan ada banyak alasan kompleks lainnya. Nah, orang cenderung ingin memilih keputusan yang benar bagi dirinya maupun orang lain. Sehingga dalam memilih atau mengambil keputusan biasanya dilakukan dengan hati-hati. Akan tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengetahui di awal jika keputusan kita itu benar atau tidak? Atau bagaimana jika ketakutan dan kekhawatiran yang muncul sebelum mengambil keputusan itu menjadi sebuah kenyataan? Nah, dikala itu muncul, maka disinilah iman dan percaya kita mengambil alih. Bukan hanya berdasarkan pada pengertian diri sendiri, tetapi mengarahkan hidup kepada sumber hikmat dan kebenaran, yaitu Allah pribadi. Hidup orang percaya adalah hidup dalam jalan Tuhan. Hidup yang dikaruniai oleh hikmat dan tuntunan Roh. Inilah yang menjadi dasar iman kita dalam anugerah. Kita sudah memiliki pedoman untuk hidup dalam pilihan-pilihan yang tidak jarang sulit sekalipun. Maka kalau Bapak Ibu tadi membaca Mazmur 1, ada satu ayat yang mengatakan, berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penyemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang menunggang Taurat itu siang dan malam. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pilihan yang kita ambil adalah
hidup dalam kehendak Allah. Pedoman hidupnya adalah firman Tuhan. Pilihan hidup pasti akan membawa kehidupan kita bahagia dan diberkati. Sebetulnya, kalau kita betul-betul mencermati mau belajar akan firman Tuhan, Tuhan sudah memberikan petunjuk dan pilihan tersebut sejak dari awal. Ketika kita hendak membuat keputusan, pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Kuncinya adalah mengandalkan Tuhan. Bukan pemikiran, pengetahuan, dan apa yang benar menurut diri sendiri. Maka yang perlu kita cek saat kita mengambil sebuah pilihan keputusan, sudahkah kita mengandalkan Tuhan? Atau jangan-jangan kita menekankan, mengedepankan akal budi kita dalam membuat pilihan keputusan. Nah, semuanya orang tentu ingin hidup benar. Tidak hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan sesama kita. Bahkan sejak kecil kita sudah dididik untuk melakukan segala sesuatu dengan benar. Berbicara dengan cara yang benar. Bersikap dengan cara yang benar. Sekalipun hidup benar adalah panggilan, harus kita akui. Dalam realita kenyataan bahwa orang-orang yang hidup tidak benar itu lebih banyak dibandingkan orang yang memilih hidup benar di dalam Tuhan. Buktinya apa? Buktinya di mana-mana ada kekerasan. Tidak hanya secara komunal, tetapi bisa antar pribadi, bahkan dalam rumah tangga. Maka ada istilah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan seringkali ada pembiaran terhadap kekerasan yang terjadi. Contoh yang lain, adanya keserakahan. Ada orang-orang yang menghabiskan segala sumber daya alam, menimbun untuk diri sendiri, sedangkan samanya menderita dalam kekurangan. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan 271 triliun. Berapa itu jumlahnya? Hanya untuk satu pribadi. Sebuah ketimpangan yang luar biasa, sebuah sesuatu yang jaraknya itu sangat jauh antara orang yang kaya dengan yang miskin. Itulah buah dari keserakahan. Demikian pula pencurian juga terjadi banyak di sekitar kita. Zaman sekarang, pencurian tidak hanya tengah malam, melainkan pada siang, pada saat terang benderang. Bentuk lain hidup yang tidak benar adalah adanya ketidaksetiaan kepada pasangan atau perselingkuhan yang juga terjadi hal yang sudah umum terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan tidak jarang itu dilakukan dengan terang-terangan. Tidak hanya masyarakat umum, bisa jadi juga terjadi pada keluarga yang notabene Kristen. Itu sesuatu yang miris, sesuatu yang perlu kita hadapi hari-hari ini. Persoalannya adalah bagaimana kita tetap hidup benar di tengah-tengah kondisi, situasi masyarakat yang melakukan tidak benar. Kata benar atau kebenaran dalam bahasa asli kitab suci adalah emet, dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama, atau aletheia dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru.
Orang yang benar adalah orang yang beriman, orang yang percaya, beriman sesuai kenyataan. Pertanyaannya di Minggu Paskah yang ke-7 ini, mengapa kita harus mengembangkan hidup benar? Ada beberapa jawaban mengapa kita harus hidup benar. Yang pertama, hidup benar akan membuat kita damai. Tidak hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan sesama akan mengalami yang namanya kedamaian. Kalau kita bisa hidup benar. Yang kedua, hidup benar adalah pondasi untuk melakukan relasi dan kepercayaan dengan orang lain. Maka kalau sudah diawali hidup benar, ada trust, ada rasa percaya satu sama lain dalam melakukan kerjasama, dalam melakukan bisnis, relasi hubungan, dan seterusnya. Yang ketiga, hidup benar akan menjadikan kita pribadi otentik, menjadi diri sendiri, bukan meniru orang lain atau menyerupai orang lain. Kalau kita bisa hidup benar, berarti hidup menjadi diri sendiri. Hidup yang otentik, apa adanya. Tidak dibuat-buat, tidak menyerupai siapapun, tapi menjadi diri sendiri. Kemudian yang keempat, hidup benar akan menumbuhkan sikap percaya diri. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kebimbangan dalam mengambil sebuah pilihan keputusan hidup ini. Karena sudah percaya diri. Karena didasari hidup benar. Yang kelima, hidup benar menyehatkan kehidupan mental dan spiritual. Dan yang keenam, hidup benar akan menjaga reputasi kita. Orang lain tidak akan bisa menemukan kelemahan kita. Tetapi justru keberadaan kita akan menjadi teladan bagi siapapun yang berjumpa, yang mengenal, yang berhadapan dengan kita. Dengan kata lain, hidup benar akan menghadirkan banyak berkat dalam kehidupan kita. Baik berkat dari Tuhan maupun berkat kehidupan bersama. Dan kita terus belajar untuk melakukan hidup benar. Beranilah sekalipun mayoritas di sekitar kita hidupnya tidak benar. Mengapa? Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang hidupnya benar. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati pribadi-pribadi yang terus berjuang, yang terus melakukan kebenaran dalam kehidupan yang dijalin. Oleh karenanya, panggilan kita di Minggu Paskah yang ke-7 ini, Tuhan kiranya menolong kita untuk belajar hidup benar dan berani bertahan dalam kebenaran hidup di tengah-tengah segala kehidupan dunia yang tidak berkenan pada Tuhan. Ketika dunia membenci kita, ketika dunia hidup dalam ketidakbenaran, maka panggilan kita terus menjadi terang, garam dan terang dalam kehidupan yang kita jalani. Terus hidup benar meskipun di sekitar kita tidak benar. Itulah panggilan kita, membuat pilihan, keputusan-keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Kidung Kesan 641, bait pertama dan kedua.
Saudara-saudaraku, bila saat ini kita masih hidup dan menikmati ucapan syukur, adalah wujud sikap hidup yang memilih untuk menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam yang memiliki kehidupan. Seluruh hidup kita ditopang dan diberkati dengan cara yang tidak terduga. Marilah kita mempersembahkan hidup kita sebagai tanda ucapan syukur dengan berdasarkan pada firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Kita menaikkan nyanyian pengucapan syukur melalui Kidung Keesaan 457 bait 1 dan 4. Persembahan kita di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena berkat penyertaan-Mu Engkau bisa sertai kami untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini dan mendengarkan sabda firman-Mu. Ajarilah kami agar selalu menjadi pelaku-pelaku firman dalam kebenaran. Dan kami mengucap syukur karena di awal ibadah Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan sebagian dari hasil yang sudah kami dapat dari penyertaan-Mu. Kiranya Engkau berkati persembahan yang sudah kami berikan, baik persembahan bulanan, persembahan operasional, ataupun persembahan istimewa dan persembahan ucap syukur lainnya. Kiranya Engkau kuduskan agar persembahan yang sudah kami berikan ini bisa menjadi pelayanan yang terbaik di GKJ Jebres. Kami berdoa Tuhan pada saudara-saudara kami yang sudah Engkau percayakan untuk mengelola persembahan. Kiranya Engkau berikan roh takut akan Tuhan, agar dalam mengelola persembahan hanya seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau terima doa kami yang tidak sempurna ini, dan Engkau sempurnakan dengan doa Bapa kami yang Engkau sudah ajarkan kepada kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saundang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Ku
Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dari mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dari kenyamanan di tempat ini menuju ke ketidaknyamanan di luar sana, mari kita mewartakan kebenaran bagi dunia. Baik dan tidak baik waktunya, sulit maupun mudah jalannya. Terpujilah Tuhan Allah kita. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara dan beri saudara damai sejahtera. Amin.